Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin cheese bread yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, roti keju ala Mami Toko. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini tuh beneran enak banget. Aduh, sampai jatuh-jatuh guys krimnya. Teksturnya itu juga super lembut, berpadu dengan isian krim keju yang lumer dan nyes. Lalu ada topping keju dan taburan rahasia yang super mantap dan bikin lagi. Kalian wajib coba deh. Bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin bahan biangnya dulu ya, yaitu ada 225 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 10 gram atau sekitar 1 sendok makan peres gula pasir, 3 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata. Selanjutnya masukkan 170 ml atau sekitar 5/6 gelas susu UHT full cream. Aduk rata. By the way nih, bahan biang ini berfungsi untuk melembutkan roti secara alami. Selain juga nantinya itu memudahkan kita menguleni adonan dengan cepat dan efisien meskipun tanpa mixer. Dan ini adonannya itu lengket banget guys, but it's okay. Yang terpenting diaduk asal sampai rata saja guys. Selanjutnya bulatkan. Tutup dengan plastik wrap atau plastik Indo April, seperti ini juga boleh. Diamkan di suhu ruang sekitar 60 menit. Selanjutnya setelah 1 jam, sekarang pindah ke dalam kulkas dan diamkan kembali sekitar 1 atau 2 jam. Setelah mendekati 2 jam, selanjutnya di dalam baskom masukkan 3 kuning telur, 50 gram atau sekitar 3 sendok makan penuh gula pasir. Kocok asal sampai tercampur rata. Jadi tidak perlu sampai mengembang dan kaku ya, agar rotinya itu tidak rawan pecah saat dipanggang. Catat. Setelah itu tambahkan 165 gram atau setara dengan 11 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Agar mengembang maksimal, tambahkan juga ini, yaitu 2 gram ansis. Yang ini optional guys, atau bisa diganti dengan 1 gram bread improver atau dipakai keduanya juga nggak masalah ya, seadanya bahan saja guys. 3 gram ragi instan, dan jika kerja raginya itu cepat maka kurangi takarannya jadi 2 gram. Kemudian ada 60 ml susu UHT. Aduk rata. Nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya balik lagi ke adonan biang yang sudah kita simpan di kulkas tadi. Tuh seperti ini guys tampilannya. Jadi berikutnya campurkan adonan biang ke dalam adonan telur. Oke, aduk hingga tercampur rata. Waduh, dan yang pelik ke teman gue lah yo Chan. Jadi adonannya itu memang cenderung lengket, tapi nggak masalah guys. Jangan lupa tambahkan juga 80 gram atau sekitar 3 sendok makan munjung margarin atau mentega. Kemudian setengah sendok teh garam. Aduk rata. Dan uleni dengan menggunakan tangan bersih hingga adonan benar-benar kalis elastis. Adonannya ini memang cenderung lengket dan basah, tapi jangan khawatir guys. Jadi jangan takut gagal, karena nanti kalau adonan elastis secara otomatis maka adonan itu akan jadi licin dengan sendirinya dan bebas lengket. Jadi sebaiknya uleni adonan dengan cara dikeruas-keruas kayak gue, dibanting-banting sambil sesekali dikucek-kucek seperti gerakan mencuci baju. Dan neng wis kayak mau bayar sampai ini baik ya lah yuk Jan. Biasanya sih diulenya itu sekitar 15 menit juga nantinya sudah bisa kalis elastis
seperti ini. Atau jika ingin lebih praktis bisa menggunakan mixer ya. Oke, setelah adonan kalis segera bulatkan. Kemudian olesi dengan sedikit minyak goreng. Untuk selanjutnya tinggal dipotong-potong sesuai selera. Ambil satu potong adonan, kemudian rounding dengan cara dilipat ke dalam seperti ini. Cubit-cubit agar terkunci rapat ya. Kemudian tempatkan di dalam cup kertas atau cup aluminium foil seperti ini. Satu resep ini tadi, alhamdulillah itu bisa dibuat jadi 14 cup atau 15 atau bahkan 16 cup tergantung dengan besar kecilnya bulatan yang kita buat. Catat. Dan karena ini versi kilat, maka setelah di rounding selanjutnya kita proofing guys. Jadi diamkan di suhu ruang sekitar 1 sampai dengan 3 jam atau bahkan 4 jam hingga adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Jadi lamanya proofing itu tidak bisa persis ya, karena tergantung dengan kerja ragi yang kita gunakan juga cuaca di wilayah masing-masing. Dan ini setelah 3 jam adonannya itu sudah terlihat gendut ya. Agar tidak rawan overproofing, maka tutupnya ini sengaja dibuka alias cukup diangin-anginkan saja hingga adonannya itu mengembang lebih besar dan lebih gendut seperti ini. Selanjutnya panggang di dalam oven yang sebelumnya itu sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Oke, panggang di suhu tinggi yaitu di suhu sekitar 200 derajat Celcius selama sekitar 8 menit. Cukup dengan menggunakan api bawah. Setelah 8 menit, turunkan suhunya ke angka 180 derajat Celcius dan lanjut dipanggang dengan menggunakan api atas bawah selama 7 menit atau hingga permukaan rotinya itu jadi kuning keemasan nih guys. Jadi silahkan pahami oven masing-masing ya. Setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Panggang sisanya hingga habis. Jika menggunakan oven kecil juga untuk setting apinya itu tetap sama ya. Jadi rotinya itu dipanggang di suhu tinggi. Di awal itu cukup dengan menggunakan api bawah. Untuk selanjutnya menggunakan api atas bawah hingga golden brown. Catat. Oke, setelah beres dipanggang, selanjutnya siapkan isiannya. Dan ini saya menggunakan secukupnya krim keju buatan sendiri. By the way nih, untuk krim keju lumer dan super nendang ini, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat, isi roti dengan cara digunting tengahnya seperti ini. Lalu semprotkan krim kejunya. Untuk takarannya itu sekitar 30 gram atau sesuai selera. Semprotkan juga di permukaan roti agar taburan kejunya itu nantinya bisa menempel seperti perangko guys. Oke, jangan lupa taburi dengan keju parut. By the way nih, untuk keju cheddarnya ini sebaiknya itu gunakan keju yang teksturnya itu kokoh sehingga ketika diparut juga hasilnya itu bisa lebih cantik dan gondrong. Oke, taburkan keju dengan cara ditempel-tempel alias ditemplak-templok kayak gue sesuai selera. Tuh, mantap banget guys hasilnya. Dan yang bikin beda nih, yang katanya rahasia dan juga salah satu ciri khas dari cheese bread ala Mami Toko, agar makin nendang tambahkan juga secukupnya bubuk keju alias cheese powder gitu dengan cara diayak seperti ini. Agar cantiknya itu makin maksimal, jika suka hias dengan menggunakan gampes flower seperti ini. Untuk gampes flowernya ini bisa dimakan ya, jadi bukan sekedar hiasan. Oke, hias sesuai selera. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget seperti yang nonton ya. Oke, agar tetap moist, jangan lupa kemas roti di wadah tertutup atau dibungkus dengan kertas roti seperti ini. Untuk ukurannya itu bisa 30 x 30 cm atau menggunakan ukuran yang lebih kecil seperti ini juga boleh. Oke, bungkus dengan cara dilipat seperti ini. Kemudian kunci dengan stiker. Jadi deh, tuh cantik banget guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis.
Masya Allah. Jika cantik begini dan rasanya itu juga enak, enggak kalah dengan yang dari bakery gitu, maka sudah pasti roti keju ini benar-benar bisa layak jual. Catat. By the way nih, untuk penggunaan kuning telur, jika suka juga bisa dikurangi menjadi 1 kuning telur, atau ditambah jadi 4 atau 5 kuning telur guys. Dan untuk 1 kuning telur beratnya itu setara dengan 17 gram. Sehingga jika kuning telurnya itu dikurangi 1 biji misalnya, maka takaran susunya itu ditambah sekitar 17 ml atau 17 gram. Begitu juga sebaliknya, catat. Nah ini dia guys, contoh roti yang hanya menggunakan 1 kuning telur dengan penggunaan susu UHT sebanyak 94 ml. Ternyata hasilnya itu cenderung lebih kokoh, lebih mulus, dan untuk teksturnya itu juga alhamdulillah masih bisa lembut. Tuh, diisi selai stroberi juga hasilnya itu mantap banget, gila, nggak kaleng-kaleng ya. Jika menggunakan 3 kuning telur, hasilnya itu seperti ini, lumayan kokoh sih, dan teksturnya itu jauh lebih empuk dibandingkan dengan yang menggunakan 1 kuning telur tadi. Sementara jika menggunakan 4 kuning telur, Masya Allah, ternyata hasilnya itu benar-benar yang mengembang besar. Tuh, sampai pecah-pecah guys. Dan meskipun disimpan sampai 3 hari juga, teksturnya itu masih super moist dan lembut. Jadi ini dibikinnya itu hari Minggu kemarin dan sekarang sudah hari Selasa guys. Masya Allah, masih super moist ya. Jadi memang banyaknya kuning telur yang digunakan itu sangat berpengaruh pada tekstur roti yang dihasilkan. Catat. Selain menggunakan cup aluminium foil, jika suka juga kita bisa mencetak roti dengan cukup ditempatkan di dalam cup kertas seperti ini ya. Jika menggunakan cup kertas, ternyata mengembangnya itu cenderung melebar ke samping sehingga kelihatan gemoy banget ya. Jadi mau dicetak cup seperti ini atau cukup dengan cup kertas begini, silahkan dipilih sesuai selera. Exactly. The choice is in yours. Yang jelas dua-duanya itu sama-sama enak banget dan bikin nagih. Oke guys, demikian tadi cara membuat roti keju ala Mami Toko versi dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami tetap semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini telur 1 aja lembutnya kayak gini, apalagi yang telur 3. Yang telur 3 lupa diginikan, keburu habis dimakan. Sekarang kita belah. Ini telurnya 1. Tadi yang kalau yang telurnya 3 kuning ya, ini 1 putih kan. Nah gitu loh. Foto. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!